Halo mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Nur Agustini. Video ini merupakan pengantar untuk memahami mata kuliah komunikasi pada anak. Perlu kalian ketahui bahwa manusia itu tidak mungkin tidak berkomunikasi. Setuju ya? Sebab apa? Semua yang ada dalam diri kita itu merupakan komunikasi. Sikap, perkataan, perbuatan, bahkan apapun yang ada di dalam pikiran kita itu adalah komunikasi. Yang kedua, yang menentukan hubungan antara seseorang dengan orang lain itu melalui komunikasi. Rekan mahasiswa, kualitas seseorang dalam berkomunikasi ditentukan oleh respon orang lain terhadap pesan yang diterimanya. Sebelum memberikan respon, sesungguhnya terjadi pemrosesan pesan di dalam otak seseorang dan tentunya juga dipengaruhi oleh kemampuan panca indera dalam menangkap pesan, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dimiliki, kemampuan berbahasa, kondisi fisik atau kesehatannya, sehingga suatu pesan yang diterima terkadang ada yang didistorsikan atau dihapus atau digeneralisasikan, sehingga disinilah yang menyebabkan suatu pesan yang sama direspon secara berbeda. Menurut teori iceberg dari Sigmund Freud, sesungguhnya perilaku yang nampak itu ditentukan oleh alam bawah sadar yang berisi insting atau naluri alamiah dan dorongan biologis manusia, sehingga kita tahu bahwa perilaku yang nampak itu akibat dari adanya konflik-konflik di dalam alam bawah sadar yang sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman, termasuk pengalaman pengasuhan dari kedua orang tua atau pengasuhnya. Menurut Virginia Satir, komunikasi pada anak sangat berpengaruh terhadap self-esteem anak kelak. Oleh karena itu, agar self-esteem anak berkembang dengan baik, diperlukan gaya komunikasi yang kongruen atau setara. Pada komunikasi kongruen ini tidak ada yang superior maupun inferior, yang lebih terbuka dan selalu berusaha mencari solusi. Untuk mencapai komunikasi yang kongruen ini, perlu sekali satu teknik yang disebut dengan I-message. Gaya komunikasi yang lebih menekankan pada apa yang dirasakan oleh komunikator sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh komunikan. Sehingga dengan demikian, komunikan tidak merasa disalahkan atau dihakimi, dan pada gilirannya ia mau mendengarkan dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Contohnya, ketika seorang ibu melihat anak marah-marah pulang sekolah. Bentuk komunikasi tidak kongruen adalah jika perilaku anak ini dianggap tidak benar, sehingga orang tua menyalahkan atau menuduh anak sesuatu yang mungkin tidak disukai anak. Misalnya, orang tua mengatakan, "Kamu kenapa sih pulang sekolah uring-uringan? Kamu habis berantem ya? Kamu dimarahin guru ya?" Sementara komunikasi yang kongruen melihat perubahan perilaku anak dengan respon memahami kondisi anak. Sehingga komunikasi yang disampaikan orang tua adalah komunikasi yang disukai. Misalnya, ibu melihat hari ini kamu agak berbeda dengan kemarin. Apakah kamu merasa tidak nyaman di sekolah tadi? Apa yang disampaikan ibu adalah respon menerima atau tidak menyalahkan anak, sehingga anak tidak merasa terancam atau takut untuk menjelaskan apa yang dirasakan atau dialami, dan orang tua mengetahui akar masalah sehingga ia bisa lanjut berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Intinya, sebagai orang tua atau orang dewasa, memberikan contoh-contoh terbaik dan berkomunikasi dengan baik kepada anak, agar anak merasa selalu dihargai. Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk dihargai, didengar, diperhatikan, dan diterima. Masa depan anak sangat tergantung dengan apa yang mereka dapatkan selama pengasuhan. Berikut adalah kalimat yang disampaikan oleh Dorothy bahwa anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia akan belajar rendah diri.
Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka dia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka dia akan belajar menemukan cinta. Oke mahasiswa, pembahasan tentang proses komunikasi dan bagaimana efeknya terhadap perkembangan anak sudah dijelaskan pada video ini. Video berikutnya akan dibahas tentang kesiapan orang tua untuk berkomunikasi pada anak. Nah, sebelum membahas atau melihat video berikutnya, mahasiswa semua kerjakan dulu latihan yang ada di sini. Ya, nanti diskusikan bersama teman kelas online yang ada di sini. Semoga didapatkan manfaat dari diskusi ini. Sampai jumpa.